Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Anissa Fajar Rahmawati, Dita Lutfi Pramesti, Isnaini Nur Aziza, Moh Arifin, Nuril Aziza. Saya akan mulai dari kasus pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Baik dari jawaban kelompok kami, melalui pengerjaan soal sebelumnya, dengan menggunakan langkah-langkah yang telah diberikan, peserta didik telah memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan konsep untuk mencari nilai rata-rata. Peserta didik berhasil mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya ke soal yang sama tanpa panduan langkah-langkah. Melalui latihan, proses penyelesaian soal terjadi secara otomatis, memungkinkan peserta didik untuk menyelesaikan soal tanpa perlu mengingat setiap langkah secara sadar. Hal ini selaras dengan salah satu teori belajar, behavioristik, proses belajar siswa dengan berfokus pada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori berkaitan. Kegiatan belajar dengan menggunakan metode tersebut dapat diterapkan dalam bentuk diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah yang melibatkan peserta didik berperan aktif, dan memungkinkan peserta didik untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang konsep. Kegiatan tersebut juga sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu 3N, niteni, niroke, dan nambahi. Pada proses niteni, siswa akan mencari kejelasan melalui pengamatan secara jeli dan mendalam pada contoh soal yang diberikan oleh guru. Sedangkan pada proses niroke, siswa akan menirukan secara persis dari objek yang telah diamatinya, yaitu soal latihan. Hanya saja pada kasus tersebut, guru belum menerapkan N yang terakhir, yaitu nambahi. Guru seharusnya berani untuk memodifikasi soal, sehingga mampu memperluas pemahaman konsep materi yang diberikan kepada siswa. Pada kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut hasil diskusi kami, terdapat beberapa cara yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usianya.
yaitu seperti menggunakan benda konkret atau nyata, menggunakan kelereng atau batu-batuan untuk menghitung. Rina dapat mengajak peserta didik untuk melibatkan gerakan tubuh seperti melompat sambil menghitung, menciptakan lagu atau nyanyian yang berkaitan dengan angka dan berhitung, menggunakan gambar atau video interaktif sesuai usianya untuk meningkatkan semangat belajar anak. Pertanyaan kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban pertanyaan kedua yaitu, alasan kami menyarankan hal tersebut selaras dengan teori Piaget. Menurut Piaget, anak-anak kelas 1 sekolah dasar yang berusia sekitar 6-7 tahun masih berada pada tahap operasional konkret awal. Pada tahap ini, anak-anak masih belajar melalui pengalaman langsung menggunakan benda-benda nyata yang ada di sekitarnya. Hal tersebut dapat membantu anak-anak memahami konsep seperti angka dan operasi matematika dengan cepat. Dengan menerapkan strategi tersebut, Rina dapat menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kelas 1. Selanjutnya, mengenai kasus yang ketiga yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Nah, menurut kami, untuk pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Made telah mengadaptasi materi pembelajaran yang ada agar lebih relevan dengan konteks lokal dan pengalaman peserta didiknya yang berlokasi di Bali. Dengan adanya contoh yang diberikan dengan kehidupan sehari-hari, sudah membuktikan bahwa Made berhasil menciptakan keterhubungannya yang kuat antara materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Tentunya, hal tersebut membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah untuk dipahami. Dengan menggunakan contoh pantai dan makanan khas Bali, tentunya sudah menunjukkan penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Adanya contoh yang diberikan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak siswa untuk lebih menghargai dan mencintai budaya lokalnya mereka. Untuk pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, untuk prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah prinsip pembelajaran kontekstual CTL. Nah, prinsip ini tentunya menekankan pentingnya untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Teori yang berkaitan yaitu dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget. Teori ini menekankan bahwa peserta didik dapat membangun pengetahuan mereka berdasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dengan menggunakan prinsip pembelajaran yang kontekstual yang didukung oleh berbagai teori pembelajaran, tentunya Made telah menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik, serta dapat membantu dalam hal memahami materi, menghargai dan memperkuat identitas budaya mereka. Cukup sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.